Jiro lupa. Halo guys, balik lagi dengan aku di Andring Aco channel. Jadi langsung aja. Aku tuh jadi jarang banget ya buat konten karena memang miku rusak kemarin jadi males banget buat konten gitu. Karena nggak bisa pakai kamera ya kan, jadi nggak bisa ngedit pakai laptop. Karena kalau pakai HP tuh nggak tahu lah, jadi nggak maksimal juga ya kan. Jadi gini teman-teman, kemarin di salah satu grup yang aku ikuti, di grup Facebook tuh ada yang posting mengenai mungkin dia mau promosi gitu ya kan, cuma promosinya tuh kayak ngawur gitu ya kan. Jadi aku mau buat konten mengenai postingan itu karena aku kan udah pernah bilang, jadi kontenku tuh memang benar-benar aku ambil dari grup yang aku ikuti gitu. Jadi biar biar kontenku tuh ada manfaatnya gitu buat teman-teman juga. Biar misalnya ada yang posting tapi nggak ada yang jawab, ya insya Allah di Andring Aco channel akan aku jawab gitu, tapi ya setauku gitu. Oke, langsung aja. Jadi kemarin ada yang posting entah promosi entah apa, jadi dia tuh posting masalah gaji ya. Jadi katanya di Jepang tuh gajinya 15 sampai 50 juta teman-teman. Itu sih kayak langsung dibully teman-teman. Tapi ya gimana lagi ya kan, namanya juga promosi ya kan. Jadi itu hak masing-masing. Nah cuman di situ ada satu titik positif dan ada negatifnya juga gitu. Positifnya ya teman-teman semua pasti jadi tambah semangat ya kan, ngelihat gaji segini nih gitu ya kan. Itu bisa memacu semangat teman-teman juga. Tapi ketika teman-teman datang ke sini karena taunya gajinya segitu, ya pasti kecewa ya kan. Makanya aku tuh selalu bilang ya kan, jangan pernah ngarepin gaji lebih gitu teman-teman, karena memang adanya segini gitu. Dan di konten kali ini aku sih langsung aja ya mau buka-bukaan aja masalah gajiku gitu. Sama gaji-gaji teman-teman di Jepang. Aku tuh setelah ngelihat postingan itu dan memang banyak banget yang ngebully, aku langsung cari tahu sama teman-temanku berapa per jamnya, berapa nerima per bulannya gitu. Biar aku tuh buat konten gak ngasal gitu ya kan. Sampai temenku yang katanya paling tinggi tuh aku kontak, ternyata ya memang sama semua gitu, rata-rata segitu gitu. Malah mereka tuh ngiranya gajiku yang paling tinggi gitu. Padahal aku tuh cuma omong-omong doang gitu, omong kosong gitu. Dan langsung aja, jadi di Jepang ini kalau 15 sampai 50 juta ya 15-nya bener gitu. Kalau sensei Tachi, semua sensei ya, semua LPK promosi bilang gaji di Jepang tuh 15 sampai 20 itu masih wajar lah ya, karena memang rata-rata segitu. Tapi ada juga yang bilang di Jepang tuh maksimal 15. Ya bisa aja kalau kalau nggak ada lembur. Kalau yang mungkin punya shift siang dan malam itu kan pasti nggak mungkin ada lembur ya. Pertanian juga kadang-kadang ada yang lembur, tapi ya kalau pertanian sih ngapain lemburnya ya kan, ngoper jangkrik. Ada aja kalau kalau temanku yang di pertanian tapi dia ada pabriknya juga, ya memang ada lembur gitu. Sedikit-sedikit ada lah lembur lah. Jadi gitu teman-teman. Kalau nggak ada lembur ya rata-rata kemarin tuh pertanian ya, pertanian aja. Tadi aku tanya pertanian tuh dia nerima sekitar 15-an lah. 15, kadang-kadang 15 kurang gitu. Tergantung harinya sih teman-teman. Oke, per jamnya ya. Per jamnya tuh dia katanya cuma 856 kalau nggak salah. Sekitar 850-an lah ya. Itu memang rata-rata segitu untuk pertama kali ke Jepang, memang rata-rata segitu. 850. Aku pun waktu pertama kali ke sini 890-an lah kalau nggak salah. 890-an. Itu memang per bulannya masih nerima agak banyak teman-teman. Sekitar ya rata-rata lah 12 sampai 15 itu, karena untuk tinggi dan enggaknya sebenarnya sih rata-rata sih sampai 15 lah. Cuma untuk tinggi dan enggaknya itu tergantung
potongan apartemen teman-teman. Kalau apartemenku tuh memang mahal banget teman-teman. Jadi ya nerima kalau nggak ada lembur itu bersih ya itu 12 itu untuk tahun pertama teman-teman. Dan untuk sekarang langsung aja aku buka di kontraknya biar teman-teman nggak penasaran, nggak akunya nggak asal ngomong gitu kan. Tapi sebenarnya dari job yang lain gitu ya, sebenarnya itu masih banyak banget yang di bawahku teman-teman, dan di atasku juga banyak. Kenapa aku buat ini juga karena kemarin ada juga yang posting, dia posting slip gaji tapi ternyata ujung-ujungnya promosi teman-teman. Sebenarnya slip gaji ini ya, kalau yang nggak tahu tapi ya kayak aku lah, anggap aja aku tuh nggak tahu Jepang lah ya, nggak tahu apa apa ya. Cuma setauku lah, sebodoh-bodohnya aku tuh tahu gitu kalau gaji slip gaji di Jepang tuh ada yang namanya jam kerja, ada yang namanya potongan ini itu tetap ditulis, dan itu ditulis hanya gajinya teman-teman, ujung-ujungnya ya di bawah-bawahnya tuh promosi gitu. Makanya aku kemarin sih postingannya 17 mang ya, 17 mang itu berarti 100 berapa sih, 170.000 kalau nggak salah, 170.000. Itu membuat hati iriku tuh terguncang teman-teman. Makanya aku ya udahlah buat aja konten seperti ini lah daripada nggak ada konten ya kan. Untuk gaji segitu ya, gimana sih ngomongnya. Oke teman-teman, langsung aja lah masuk. Jadi gini, untuk pertanian per jamnya tuh yang 856 dia aja nerima sekitar 15. Itu karena mungkin potongannya murah ya. Memang begitu teman-teman. Aku juga awalnya gitu, tapi untuk kesini ya seperti itu. Untuk temanku juga ada gaji yang per bulan teman-teman. Dia jobnya tuh Tobi ya, Genba ya, pekerja lapangan. Dia katanya dari waktu aku turun ke bawah ya kan, dia paling tinggi ternyata ya memang dia bilang 10 gitu, rata-rata 10 kalau nggak ada lembur, kalau hari Sabtu Minggu libur gitu. Itu rata-rata dia nerima 10 ya, rata-rata segitu. Makanya kalau ada yang bilang 50 juta ya oke, ini aja malah masuk ke gajiku ya. Gajiku ini yang udah kontrak tahun kedua teman-teman. Silo ya, kontrak kedua teman-teman. Jadi untuk awalnya aku tuh nerima gaji tahun pertama itu per jamnya tuh aku nerima 894 teman-teman. 894 yen itu untuk per jamnya, naik menjadi 952 teman-teman. Jadi naiknya sedikit ya, nggak banyak banget. Tapi entah kenapa anehnya ya, setelah naik gaji itu malah per jamnya naik tapi per bulannya turun teman-teman. Itu yang kadang-kadang aduh gimana sih, tapi ternyata memang ini tuh untuk tahun kedua ya, buat teman-teman juga yang gajinya naik per jamnya terus per bulannya turun ya, itu karena potongan biaya pajaknya itu mahal teman-teman. Dan buat teman-teman yang di rumah juga jangan terlalu bangga ya kalau nanti pertama datang ke Jepang terus gajinya tahun kedua naik tuh, jangan terlalu senang teman-teman. Karena semakin tinggi gajinya per bulan itu semakin mahal juga gitu. Terutama untuk per jamnya ya, kalau per bulan sih naik turun ya, per jamnya naik itu malah potongan per bulannya tuh naik teman-teman. Oke, di sini untuk gajiku ya, ini semua udah tertulis semua di sini, tertulis ini cara penghitungannya, cuma dari sini tuh jauh banget ya. Oke, aku kasih tahu aja. Jadi gajiku per bulan tuh ini ada teman-teman. Untuk tahun pertama tuh aku bisa nerima sampai 12-an teman-teman, dan sekarang 9. Untuk kalau nggak ada lembur, Sabtu Minggu libur, itu memang aku hanya nerima 9 mang teman-teman. Jadi jangan kaget lah dengan gaji di sini ya. Makanya sekali lagi aku ingatkan, jangan pernah bukannya
ini bukannya gak ngehargai sensei yang itu gitu. Tapi kalau sensei yang masih bilang 15 sampai 20 itu masih wajar teman-teman, masih oke lah ya. Tapi kalau sampai 50 juta, hati-hati penipuan teman-teman. Oke, lanjut tadi. Jadi penghitungannya jumlah uang, aku bacain aja ya. Jumlah uang per jam bila upah bulanan maupun upah per jam. Ini bahasa Indonesia ngawur. Oke, jumlah uang untuk sebulan bila upah harian maupun upah per jam. Jadi 952 dikali 2080 dibagi 12 teman-teman. Jadi hasilnya tuh per bulan harusnya ya, per bulan tuh 100.065,4 benar-benar 100, pokoknya 16 mang 16 mang 5.000 teman-teman. 16 mang 5.000 berarti 165.000 teman-teman. Itu untuk gaji kotor ini. Kotor aja cuma 16 mang teman-teman. Apalagi nanti tambah potongan gitu ya kan. Jadi totalnya cuma 16 mang 5.000 teman-teman, itu per bulan tuh. Itu aja kotor aja nggak nyampe 50 juta teman-teman. Makanya kalau ada yang bilang ya kayak kemarin nerima 17 tapi nggak ada kejelasannya dan ujung-ujungnya promosi, ya aku takutnya itu dia penipuan juga teman-teman. Tapi ya udahlah ya, itu strategi promosi masing-masing ya teman-teman ya. Jadi tetap hati-hati juga dalam memilih LPK ya, apalagi itu hanya sekedar di postingan lah ya. Jadi buat teman-teman selalu selektif dalam memilih LPK teman-teman. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini udah dipotong-potong segala macam teman-teman. Jadi pajak 2.600. Terus asuransi sosial ini yang mahal teman-teman. 2 mang 4.000 teman-teman. Terus asuransi kerja 500 yen. Uang makan nggak ada karena aku tuh makan sendiri ya. Mungkin dari perusahaan lain ada yang dapat makan gitu ya kan. Jadi dipotong dari gaji. Terus biaya tempat tinggal, ini tempat tinggalnya tuh gila teman-teman. 1 mang 5.000, hampir 1 mang 6.000 lah ya, digampangin hampir 1 mang 5.000. Terus lain-lain pokoknya biaya kayak di sini kan ada misalnya kalau kecelakaan kita ambil dari situ gitu ya kan. Itu sekitar 7.000 yen teman-teman. Jadi misalnya nanti ada yang kecelakaan atau ada apa gitu, Kaisa tuh mengambil uang iuran itu teman-teman. Terus lanjut ke beda lagi. Jadi tadi tuh biaya utilitas pokoknya itu Kaisa yang ngambil lah ya 7.000, dan ini untuk keselamatan, bela sungkawa, biaya pengumpulan sosial. Jadi yang 7.000 tadi itu untuk mungkin ya pokoknya ini yang 7.500 tuh dari Kaisa tadi 7.000 yang untuk keselamatan, mungkin ada kecelakaan, mungkin ada kayak perpisahan, mungkin ada kayak ya bela sungkawa gitu ya, taziah mungkin. Itu 500 yen teman-teman per bulan. Jadi untuk Kaisa tuh ini biaya yang lain-lain kan, untuk Kaisa tuh 7.500 teman-teman, bayangin. Gila kan. Jadi jumlah pengurangan per bulannya itu aku 5 mang teman-teman. 5 mang 500 teman-teman. Jadi kalau tadi berapa sih? 16 mang 5.000 dikurangi 5 mang 500. Itu hasilnya segini teman-teman. Biar aku ngomong doang gitu teman-teman. Jadi aku kasih tahu. Ini karena kamera depan ya, jadi mungkin terbalik. Pokoknya 114,449 teman-teman. Jadi sekitar 11 mang 4.000 teman-teman. Makanya aku kadang tuh kalau dibilang gajinya tinggi tapi segini teman-teman. Jadi segitu teman-teman. Gajiku cuma 11 mang ya, 11 mang 4.000 ini belum termasuk lembur. Kalau lembur sih ya akhir-akhir ini karena corona ya kan,
Kemarin sempet setengah tahun nggak ada lembur tuh aku cuma terima 999. Pokoknya sampai pengen pulang lah waktu corona itu. Oke, jadi itu teman-teman, itu langsung dari kontrakku ya, dari kontrak yang lain tuh. Jadi gini teman-teman, waktu aku di LPK kan memang kontrak ini tuh nggak boleh dilihat-liatin gitu ya kan, tapi kan yang namanya orang kan pada penasaran, pada tanya-tanya gitu, sama SMP ku semua juga pada tanya ya kan, mereka ngeliat dari semua anak kelas kan, anak kelas ya kan dulu kan. Jadi semua anak kelas ngumpul ngeliatin kontrak aku gitu. Dan ternyata memang dari gaji di kontrak tuh aku yang paling tinggi teman-teman. Bukannya mau sombong, mau pamer aja teman-teman. Jadi untuk gaji anak kelas tertinggi aja ya, untuk gaji anak kelas yang paling tertinggi aja cuma 11 mang teman-teman. Kalau yang lain ya begitulah teman-teman. Kalau ada yang bilang 17 mang tapi ujung-ujungnya promosi ya itu nggak tahu sih. Tapi buat teman-teman kalau masalah gaji, sekali lagi aku ingatkan, jadi jangan pernah mengharap gaji terlalu tinggi, malah itu nanti misalnya kalian oke lah semangat pengen cepet ke Jepang tapi bahasanya nggak mikirin gitu ya kan, ujung-ujungnya kesini udah nggak bisa bahasa, udah terus nanti gajinya nyesel karena terlalu kecil gitu ya kan, itu malah jadi beban sendiri gitu. 3 tahun tuh bakal kerasa seperti 1 abad gitu. Mending kayak aku aja, aku tuh dulu kan karena aku kan baru lulus sekolah ya kan, belum pernah kerja di mana gitu kan, pokoknya aku nggak pernah kerja terus langsung ke Jepang aja gitu. Jadi ya enak aja gitu, karena ya masih pertama gajian ya kan, terima gaji 9 juga tetap ya enak aja. Bersyukur aja gitu. Jadi ya kalau ngelihat yang lain yang di atasnya itu iri banget, tapi yang di bawahku tuh banyak banget teman-teman. Bahkan ada yang cuma terima 8 mang gitu. Mungkin kalau yang gajinya per bulan itu rata-rata ya, yang gajinya tuh bulanan bukan per jam kayak aku tuh, rata-rata mereka 12 teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang eh, rata-rata 15 ya, ya normal aja. Kalau dibikin 15 juta ya memang memang iya, memang rata-rata segitu gitu. Tapi kalau yang bilang 50 juta ya hati-hati lah ya teman-teman ya. Oke, jadi itu aja tadi, sedikit aja, cuma kayak karena memang aku tuh kasihan aja sama teman-teman gitu. Kadang-kadang ada yang chat, milih LPK gimana sih di daerah sini, daerah sini, daerah sini. Sebenarnya LPK tuh semua sama teman-teman. Pada dasarnya tuh LPK dasar ya ya sama. Fungsi LPK dasar ya memang eh, yang belum SO ya, yang belum SO ya. Karena nanti aku juga pengen buat konten yang masalah LPK ini ya. Jadi untuk LPK dasar tuh fungsinya ya yang penting ngajarin bahasa dasar ke kalian, dan kalian bisa masuk ke LPK penerbang ya, ke SO atau ke IM gitu. Yang penting kalian bisa masuk ke LPK penerbang. Ya udah, itu aja, terus ngawasin kalian gitu. Udah, itu aja sebenarnya. Jadi sama aja, kalau masalah biayanya nanti mahal ya itu tergantung LPK masing-masing gitu teman-teman. Jadi jangan dari LPK sini nanti gajinya tinggi-tinggi, itu enggak teman-teman. Kalau untuk masalah gaji LPK tuh enggak ngaruh. Jadi tetap hati-hati lah ya, jangan tergiur sama promosi-promosi masalah gaji. Malah harusnya LPK yang baik tuh nggak pernah mempromosikan gaji gitu, harusnya sih menurutku sih. Tapi ya udahlah, itu hak masing-masing ya kan, itu strategi pemasaran masing-masing. Jadi itu aja teman-teman. Buat teman-teman yang masih sekolah ya kan, kemarin aku dapat info dari temanku sampai ada yang diliburin karena LPK-nya penuh teman-teman. Ya memang seperti itu, memang sekarang tuh persaingan ya ketat, karena semua orang masuk pengen ke Jepang, tapi pendidikan aja nggak ada teman-teman. Apalagi pemberangkatan ke Jepang ya yang kita juga belum tahu. Jadi kalau ada yang ini penerbangan sekian untuk saat ini memang belum teman-teman. Jadi jangan terlalu gugup masalah penerbangan itu. Mending teman-teman santai aja belajar gitu, dalam artian santai tapi tetap semangat gitu ngejar bahasa gitu. Jangan mikirin ayo dong aku pengen ke Jepang, enggak. Kalian sekarang tuh harusnya fokus ke bahasa teman-teman, malah justru ini jadi kesempatan kalian gitu. Ketika nanti memang ada pendidikan dibuka, kalian bahasanya udah pinter, udah siap bahasa, jadi ya tinggal enjoy aja nanti di pendidikan gitu. Jangan mikirin kapan sih terbang, kapan, malah jadi kalian tuh down sendiri.
yang jelas-jelas kalian udah tahu Jepang itu memang belum menerima gitu. Jadi itu aja sih teman-teman untuk masalah gaji ya, ini bukan bermaksud ria ya. Tapi karena emang satu ya kan takut teman-teman tuh kena tipu, yang kedua ya tadi itu teman-teman jiwa iriku tuh meronta-ronta, ada yang posting 17 mang gitu. Oke aja nih, jadi nanti berikutnya biar teman-teman nggak penasaran masalah gaji ya, aku bakal buka slip gajiku selama 2 tahun teman-teman. Makanya tetap ikuti terus Andri Ngaco channel, tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Itu aja yang bisa aku sampaikan, semoga kontenku selalu bermanfaat buat teman-teman. Untuk kali ini ya, memang aku lagi jarang banget nemuin narasumber yang pas, jadi aku ngobrol sendiri aja. Yang penting bisa memberikan sedikit info buat teman-teman yang mudah-mudahan aku selalu ayolah bermanfaat lah buat orang gitu. Oke itu aja teman-teman, terima kasih. Aku Andri Ngaco, terima kasih dan bye bye.